itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yang ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Penyebaran COVID-19 di Indonesia. COVID-19 memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara, salah satunya Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Positif COVID-19 di Indonesia mencapai 8.607 kasus, yang dimana kasus COVID-19 menyebar di 34 provinsi dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta. Gejala yang paling umum COVID-19 yaitu demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah, atau iritasi. Yang membedakan COVID-19 dengan penyakit flu biasa yaitu demam. COVID-19 seringkali ditandai dengan gejala demam, sedangkan flu biasa jarang menyebabkan gejala tersebut. Bersin. Gejala ini tidak diketahui bisa terjadi pada pengidap COVID-19 seperti Omikron, namun flu biasa seringkali ditandai dengan bersin biasa. Apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah terinfeksinya COVID-19? Ada beberapa langkah. Cuci tangan, dapat menggunakan hand sanitizer atau hand wash. Lakukan 6 langkah cuci tangan yang benar, di setiap langkahnya terdiri dari 4 putaran. Jika menggunakan hand sanitizer, dilakukan selama 20-30 detik. Jika menggunakan air mengalir, selama 40-60 detik. Langkah yang kedua yaitu hindari keramaian dan selalu menjaga jarak 1-2 meter antar sesama. Dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah apabila tidak ada urusan penting dan pekerjaan di luar rumah. Langkah yang ketiga yaitu selalu menggunakan masker apabila ingin keluar rumah ataupun saat bertemu orang lain. Sebisa mungkin untuk menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Dan langkah yang terakhir yaitu vaksinasi COVID-19. Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus COVID-19, pemerintah telah menyediakan vaksin COVID-19. Adapun 3 tujuan dari dilakukannya vaksinasi yaitu untuk menurunkan jumlah pasien akibat terinfeksi COVID-19, membuat kekebalan imun tubuh, dan juga meringankan gejala yang ditimbulkan akibat virus COVID-19. Apa itu vaksin? Vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Sedangkan vaksinasi adalah pemberian vaksin yang disuntikkan atau lewat mulut ke dalam tubuh untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Nah, apa pentingnya vaksinasi? Yuk, mari kita bahas. Pemerintah berbagai negara di dunia berupaya mengembangkan vaksin COVID-19. Berdasarkan data WHO, 2 hingga 3 juta jiwa terselamatkan di seluruh dunia karena vaksin. Vaksin juga membuat penyakit yang dulunya mematikan menjadi sangat jarang atau bahkan punah. Vaksin mampu membentuk kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit dengan jauh lebih cepat. Manfaat vaksin antara lain yaitu menurunkan risiko munculnya gejala yang tidak diinginkan, pembentukan herd immunity, dan dari aspek sosial ekonomi dapat membantu masyarakat lebih produktif. Nah, apa itu herd immunity? Herd immunity adalah terbentuknya imunitas tubuh secara alamiah. Ketika sebagian kecil masyarakat yang sudah divaksin dan terpapar dengan orang yang sakit, maka masyarakat yang sehat hanya sebagian kecil saja, yaitu masyarakat yang sudah divaksin. Dan pada sebagian besar masyarakat yang sudah divaksin, jika terdapat paparan, maka sebagian besar masyarakat bisa tetap sehat. Sedangkan ketika masyarakat tidak divaksin, dalam kondisi sehat terpapar dengan penyakit yang sakit, maka masyarakat yang sakit akan bertambah. Vaksin juga dapat memberi perlindungan pada orang dengan usia lanjut dan orang dengan penyakit penyerta tertentu. Semua vaksin yang tersedia untuk masyarakat dipastikan sudah teruji keamanan dan efektivitas yang ketat, termasuk uji klinis, sebelum digunakan. Hampir semua rasa tidak nyaman setelah vaksin bersifat ringan dan hanya sementara. Jenis-jenis vaksin yaitu: yang pertama yaitu vaksin Sinovac, merupakan jenis vaksin inaktivasi, artinya vaksin berisi patogen yang sudah dimatikan, sehingga bisa merangsang terbentuknya sistem kekebalan tubuh tanpa menyebabkan penyakit. Vaksin Sinovac diberikan sebanyak 2 dosis dengan jarak waktu antar pemberian minimal 28 hari. Yang kedua yaitu vaksin AstraZeneca, bekerja dengan cara membawa protein lonjakan ke dalam sel tubuh, sehingga sel-sel bisa membaca dan membuat salinan protein lonjakan.
Sistem kekebalan tubuh kemudian akan belajar untuk mengenali dan melawan virus SARS-CoV-2. Sama seperti Sinovac, vaksin AstraZeneca juga diberi sebanyak 2 kali penyuntikan dengan jarak waktu pemberian antar dosis yaitu 12 minggu. Yaitu vaksin Moderna adalah tipe vaksin messenger RNA atau mRNA yang menggunakan materi genetik untuk memberikan stimulus kepada sel tubuh kita agar membentuk antibodi. Vaksin corona buatan Moderna ini diklaim memiliki efektivitas sebanyak 94,5%. Vaksin Sinovac merupakan vaksin inaktivasi yang menstimulasi sistem kekebalan tubuh tanpa risiko menyebabkan penyakit. Sinovac diberikan sebanyak 2 dosis dengan interval 3-4 minggu. Yang terakhir yaitu vaksin Pfizer-In dan Biontech merupakan tipe vaksin messenger RNA atau vaksin asal nuklear. Vaksin ini menggunakan materi genetik yaitu protein spike dari COVID-19 yang dimanfaatkan untuk memberikan instruksi kepada sel tubuh kita agar membentuk antibodi. Pfizer dan Biontech juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM pada tanggal 15 Juli 2021 lalu. Kedua vaksin ini mengklaim memiliki efektivitas 95% untuk menangkal virus corona dan tidak menimbulkan risiko efek samping berarti. Vaksin Pfizer diberikan sebanyak 2 kali penyuntikan dengan interval antar dosis yaitu 21-28 hari. Gejala-gejala setelah vaksinasi. Tidak semua orang yang divaksinasi COVID-19 mengalami reaksi atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang disebut dengan KIPI. Jika muncul reaksi atau KIPI, itu adalah sesuatu yang wajar. Nyeri pada lengan di tempat suntikan, nyeri kepala atau nyeri otot, mengantuk, lapar, mual atau muntah, rasa lelah, demam ditandai dengan suhu di atas 37,8 derajat Celcius. Ada 5 hal yang bisa dilakukan jika mengalami reaksi setelah melakukan vaksin, yaitu pertama, tetap tenang. Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut. Jika terjadi demam, kompres atau mandi dengan air hangat, kemudian perbanyak minum air putih dan istirahat. Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke petugas kesehatan melalui nomor kontak yang tertera di kartu vaksin. Anda juga bisa melaporkan kejadian KIPI yang dialami ke Kementerian Kesehatan melalui keamananvaksin.kemenkes.go.id. Mengapa saya masih harus menerapkan protokol kesehatan 5M padahal saya sudah divaksinasi? Walaupun jarang terjadi, masih ada orang yang tertular COVID-19 meskipun telah divaksinasi. Akan tetapi, gejala COVID-19 pada orang yang sudah divaksinasi umumnya ringan. Sebagian orang bahkan tidak mengalami gejala apapun. Penting untuk dipahami bahwa orang tanpa gejala masih dapat menulari orang lain tanpa disadari. Oleh karena itu, kita harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak aman, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ayo vaksin! Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19.